Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir tematik kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat berkenaan dengan qada dan qadar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu kita akan membahas tentang makna qada dan makna qadar. Apa itu qada dan qadar? Sebagian dari kita mungkin sering mendengar qada dan qadar ini tetapi belum mengetahui definisinya secara pasti. Apa yang dimaksud dengan qada? Qada adalah ilmuhu al-azali bikulli ma sayajri fil mustaqbal. Yang dimaksud dengan qadanya Allah adalah ilmuhu al-azali, adalah ilmunya Allah yang bersifat azali, bikulli ma sayajri fil mustaqbal, terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi qada itu adalah pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan ilmu ini bersifat azali. Adapun qadar adalah wuqu'ul asya' wa juryanuha tabaqan li ilmillahi al-azali biha. Adalah terjadinya sesuatu tabaqan li ilmillah, sesuai dengan pengetahuannya Allah al-azali biha, yang bersifat azali terhadapnya. Jadi semua hal yang ada di dunia ini sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam qadanya, dari awal penciptaan dunia sampai akhir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Beliau itu, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik sekarang ataupun yang akan datang. Semuanya sudah dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah qada. Adapun qadar, ketika sesuatu itu sudah terjadi, apa yang diketahui oleh Allah itu terjadi, maka itu disebut dengan qadar. Jadi kita sudah tahu sekarang makna qada dan makna qadar. Kita harus beriman kepada qada dan qadar ini ya. Langsung kita akan membahas beberapa ayat dari Al-Quran yang kemudian menerangkan makna qada dan qadar ini. Di antaranya adalah di ayat Al-Qamar. Ada ayat yang berbunyi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kemudian ditafsir oleh beliau Syekh Muhammad Mahmud Hijazi dalam kitabnya Tafsirul Wadih, inna khalaqna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ay bitakdirin minna wa ihkamin wa ilmin. Artinya, inna khalaqna kulla syai'in, sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu, khalaqnahu biqadar, kami menciptakannya dengan qadar. Qadar di sini bitakdir, dengan takdir ya, dengan takdir. Wa ihkam, wa takdirin minna wa ihkamin wa ilmin. Wa ihkam, dan juga ketelitian, wa ilmin, dan ilmu. Jadi semua sudah ditentukan kadarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullu fi'lin aw ayyi syai'in yasduru fi hadzal kaun. Maka setiap pekerjaan atau setiap sesuatu yang keluar, yang ada di dalam alam semesta ini, khairan kana aw syarran, baik itu baik ataupun jelek, innama huwa biqadarillah, semuanya itu berdasarkan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa waqi'un bi ilmihi, dan terjadi dengan ilmunya Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, itu pekerjaan manusia ataupun yang terjadi di alam ini, semuanya berdasarkan daripada qada dan qadar daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terjadi karena berdasarkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayujazi alaihi jazaan wafian wa yadkhulu fi dhalika af'alul ibad kullihim. Wa sayujazi, dan akan dibalas, alaihi, atas hal tersebut, jazaan wafian, dengan pembalasan yang mencukupi. Wa yadkhulu fi dzalika af'alul ibadi kullihim, dan masuk dalam qadanya Allah itu
semua pekerjaan manusia. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini tanpa qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah terjadi, maka itu berdasarkan qadar, berdasarkan definisi yang sudah kita semuanya. Jadi enggak ada hal yang ada di dunia ini kecuali itu berdasarkan daripada ilmunya Allah dalam qadanya yang bersifat azali dan terjadi berdasarkan ilmunya Allah, maka itu disebut dengan qadar ya. Walaysa hadza bikatsir ala qudratillah wa ilmihi wa iradatih. Maka hal ini bukanlah sesuatu yang berlebih-lebihan atau sesuatu yang wah atas pengetahuan atau kemampuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Fama amruhu jalla jalaluh illa fi'latun wahidah wa ala nahjin la yakhtalif wa huwa al-ijad li jamil asya' bila mu'alajah wala ta'ab wala masyaqqah. Jadi kalau Allah berkehendak, itu hanya sesuatu yang dikerjakan oleh Allah dengan satu pekerjaan saja dan atas manhaj yang tidak pernah berubah, yaitu menciptakan bagi semua hal dengan tanpa rasa capek sama sekali. Bal biqaulihi li syai'in kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala berkata kun, maka terjadilah. Fayakunu kalamhil basar fi sur'ati wat tanfid, maka terjadi dengan secepat kedipan mata begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi berat bagi Allah Subhanahu wa taala hal-hal ini semua. Ini berdasarkan surah Al-Qamar ya. Selanjutnya kita masuk kepada kitab atau ayat berikutnya, yaitu Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Wa idza aradallahu biqaumin su'an min ihtilalin wa dhullin. Ini tafsirannya langsung kepada fa idza aradallahu biqaumin su'an ya. Jadi artinya lahu mu'aqibatun min baini yadayhi, bagi Allah, bagi seseorang itu mu'aqibat ini adalah malaikat yang kemudian bergantian pada waktu siang dan waktu malam. Min baini yadayhi, di hadapannya, wa min khalfihi, di belakangnya, wa yahfazunahu min amrillah, yang menjaga orang tersebut dari perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah dengan diri mereka sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah berkehendak atas sebuah kaum su'an, akan kejelekan, fala maradda lahu, maka tidak ada yang mencegahnya. Wa ma lahum min dunihi miwal, maka tidak ada bagi mereka selain Allah miwalin, dari seseorang penolong. Wa idza aradallahu biqaumin su'an min ihtilalin wa dhullin. Misalkan apabila dalam tafsirnya wa idza aradallahu biqaumin su'an min ihtilalin wa dhullin, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada suatu kaum akan kejelekan, baik berupa ihtilal ini penjajahan, wa dhullin dan kehinaan, au maradin ataupun sakit, au faqrin atau kefakiran, wa nahwihima atau seumpama keduanya, min asbabil bala, dari sebab-sebab bala, allati takunu bisababi a'malihim, karena disebabkan amal-amal mereka, wa ma kasabathu aydihim, yang disebabkan oleh pekerjaan mereka sendiri, fala radda lahu, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, wala mu'aqqiba li hukmih, dan tidak ada yang bisa mengganti bagi hukum Allah. Wa fi hadza ima'un ila annahu yanbaghi alla yastajilu as-sayyi'ah qabla al-hasanah. Dalam hal ini terdapat petunjuk bahwasanya kita harus tidak boleh mendahulukan kejelekan sebelum ada kebaikan. Fa inna dzalika kullu marji'uhu ila alimin khabir, karena semua hal tersebut kembali kepada Allah, zat yang maha mengetahui, la yuraddu lahu qada, tidak bisa
tidak ada yang bisa menolak daripada qada Allah. Wa ma lahum min dunihi min walin wala nasir, dan tidak ada selain Allah baik itu penolong. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan kejelekan bagi sebuah kaum, maka Allah tidak kemudian tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi disebutkan di sini bahwasanya itu disebabkan dari amal mereka sendiri. Wa ma kasabatu aydihim. Jadi kalau sudah dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tetapi ada kaidah umum di sini ya, walaupun seperti itu ada kaidah yang memerintahkan kita untuk berikhtiar, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah nasib sebuah kaum kecuali mereka merubahnya sendiri. Demikian yang bisa kita baca dari tafsir yang berhubungan dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.